Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari praktikan kelas crop modeling Agro A yang beranggotakan saya sendiri, Akram Juswara dengan NIM 201021-2002, Najeli Rahmatika dengan NIM 201021-1004, dan Aginta Purnama dengan NIM 201021-1002. Kali ini kami akan menjelaskan salah satu software yang berguna di bidang pertanian, yaitu Molecular Evolutionary Genetic Analysis atau disingkat dengan MEGA. Kali ini kami akan menggunakan MEGA versi 11. Selanjutnya, program MEGA atau Molecular Evolutionary Genetic Analysis merupakan program untuk membantu menganalisis gen, DNA, kromosom, ataupun protein pada berbagai organisme, seperti tumbuhan, hewan, maupun manusia, sehingga dapat disusun kesamaan dan perbedaan materi tersebut pada organisme tersebut, serta kedekatan kekerabatan antar spesies dengan penyusunan pohon filogenetik. Perangkat ini terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan akan analisis evolusi yang canggih untuk menemukan pola dan proses evolusi organisme dan genom. Ini pertama kali dirilis pada tahun 1993 untuk menawarkan metode statistik evolusi molekuler melalui antarmuka interaktif pada Microsoft Disk Operating System. Selanjutnya, adapun tujuan dari software MEGA ini yaitu untuk memberikan alat untuk mengeksplorasi, menemukan dan menganalisis urutan DNA dan protein evolusi yang perspektif. Adapun software MEGA ini akan didapatkan pohon filogenetik yang dibuat untuk memvisualisasikan hubungan evolusi di antara berbagai spesies atau benda-benda lain, yang mana pohon filogenetik ini berupa diagram bercabang-cabang yang dikonstruksi berdasarkan kesamaan atau perbedaan sifat fisik maupun genetik dari data sequence. Baiklah, untuk tutorial penggunaan aplikasi MEGA akan dijelaskan oleh rekan saya, Najili Rahmatika dan Aginta Purnama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan dari aplikasi Mega. Sebelumnya, teman-teman harus sudah menginstal aplikasi Mega pada laptop masing-masing. Di sini saya sudah menginstal aplikasi Mega dalam versi Mega versi 11. Setelah aplikasinya terbuka, kita tinggal membesarkan layarnya. Setelah itu, langkah kedua ialah tentunya kita sudah memiliki data sequence yang telah dianalisis untuk data sequence yang akan kita analisis. Di sini kita tinggal klik pada bagian align, lalu kita pilih edit atau build alignment. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini, maka kita akan memilih create a new alignment. Lalu kita klik OK. Karena kita akan menganalisis sampel DNA tanaman, maka kita akan memilih DNA. Di sini dapat kita minimize aja. Langkah selanjutnya ialah kita membuka file dari sequence DNA yang kita miliki. Di sini saya sudah memiliki sequence DNA dari tanaman daun sendok atau Plantago major yang tinggal dianalisis saja. Jikalau teman-teman belum memiliki data, bisa mengambil data tersebut melalui BLAST atau data gen atau bank gen. Di sini kita klik bagian file, lalu pilih Open a File or Session. Lalu di sini masukkan sequence DNA yang kita miliki. Di sini saya memilih terlebih dahulu sequence DNA pada primer F. Nah, di sini akan muncul. Langkah selanjutnya ialah kita akan membuang dari piktogram atau pik yang kurang bagus atau tidak berdiri tegak. Di sini
kita jikalau ingin membesarkan ukuran peak atau menjarangkan ukuran peak dapat memperbesarnya pada bagian jendela bagian kanan atas. Lalu untuk meninggikan dan memendekkan ukuran peak dapat kita gunakan fitur pada bagian sebelah kanan samping. Baik, selanjutnya kita lihat biasanya peak-peak yang kurang bagus itu posisinya berada pada bagian depan dan juga pada bagian belakang dari sequence DNA kita seperti ini. Dia berhimpit dan tidak lurus tegak. Namun jika piktogramnya seperti ini, maka itu bisa dikatakan piktogramnya bagus. Baik, selanjutnya cara untuk memotongnya, kita tinggal mengklik bagian yang akan kita potong. Di sini saya akan memotong mulai dari bagian sini, lalu kita klik salah satu bahasanya, kemudian kita tinggal mengklik Make Upstream of the Cursor pada bagian ini yang nampak pada layar. Lalu ini akan otomatis terpotong. Maka kita selanjutnya akan memotong pada bagian ujungnya. Pada bagian ujungnya, di sini kita lihat peak yang kurang bagus itu dimulai dari sini, maka saya akan memotong peaknya dari sini, maka kita akan klik salah satu bahasanya, kemudian kita klik pada bagian Make Mesh Downstream of the Cursor. Nah, ini akan otomatis terpotong. Lalu langkah selanjutnya yang akan kita lakukan ialah menambahkan data dari bahasa ini ke dalam alignment editor dengan cara mengklik panah kecil pada bagian ini. Maka dia otomatis akan ditambahkan ke bagian alignment editor. Langkah selanjutnya, hal yang sama juga kita lakukan pada primer R. Kita open file, lalu kita open. Namun, bedanya dari yang sebelumnya, pada primer R terlebih dahulu kita lakukan reverse complement, yaitunya dengan mengklik tanda panah ke bawah seperti ini. Di situ ada bahasa T dengan juga A, tulisan seperti itu. Lalu kita tinggal klik saja. Nah, dia ini akan terbalik posisinya dari yang awal tadi. Maka di sini ini piktogramnya sudah bagus. Kita lihat pada bagian akhir. Selanjutnya, di sini kita dapat, saya akan memotong bagian di sini. Selanjutnya, kita akan mengklik salah satu bahasa di sini. Lalu kita klik pada bagian Max Downstream of the Cursor, maka dia akan memotong ke arah bagian kanan. Selanjutnya, kita tinggal menambahkan ke bagian alignment editor dengan mengklik panah kecil di bagian atas. Maka otomatis datanya juga akan ditambahkan. Nah, langkah selanjutnya ialah kita akan mensejajarkan posisi dari basa dan A, di mana ini kan belum sejajar. Maka kita akan mengklik salah satu basa dan A, lalu kita tekan Ctrl A pada keyboard, dan kita klik pada bagian menu alignment atau pada huruf yang bertanda W. Pada W ini kita dapat mengkliknya, lalu tinggal kita pilih Align DNA. Akan muncul tampilan seperti ini, lalu kita tinggal mengklik OK. Nah, di sini DNA-nya sudah sejajar, ditandai dengan warnanya yang sama antara bagian atas dengan bagian bawah, dan juga di bagian atasnya terdapat tanda asterik. Lalu kita selanjutnya akan menyamakan kondisi dan bahasa di atas dengan yang di bawahnya. Dengan cara kita tinggal copy paste saja bahasa bagian bawah, lalu kita pastekan ke bagian bahasa yang kosong di bagian atas. Di sini sudah sama semuanya, lalu kita lihat pada bagian ujung, juga kita lakukan hal yang sama. Baik, di sini kita sudah mendapatkan bahasa DNA yang sejajar. Selanjutnya kita dapat menghapus yang kosong tadi, lalu kita hanya membutuhkan satu sequence DNA saja. Di sini saya akan memilih menggunakan primer R. Dan saya akan menghapus dari primer F, lalu akan mengubah nama ini sesuai dengan spesies tanaman yang saya gunakan, yaitu Plantago major. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan ialah menyimpan data bahasa ini yang telah di sequencing dalam format FASTA. Kita klik data, export alignment, kita pilih FASTA format.
Lalu kita ubah nama filenya menjadi nama tanaman kita, Plantago mayor. Lalu kita save. Adapun langkah selanjutnya, kita akan melakukan blast pada website NCBI yang akan dijelaskan oleh Aginta. Oke, setelah kita mendapatkan sekuen DNA di dalam bentuk pasta, hanya kita masuk kepada website NCBI. Pertama kita cari dulu website NCBI-nya. Oke. NCBI itu merupakan server yang memuat database tentang informasi kesehatan dan bioteknologi. Database terus-menerus diupdate sesuai dengan penemuan-penemuan terkini yang menyangkut DNA, protein, senyawa aktif, dan taksonomi. Di samping database, NCBI juga menyediakan berbagai macam software untuk analisis DNA, protein, 3 dimensi, pencarian primer, pencarian conservation domain, dan lain sebagainya. NCBI ini merupakan salah satu bank data gen, protein, dan literatur khususnya di bidang kesehatan, yang mana dapat kita lihat dari websitenya. Kita pilih BLAST, yang mana BLAST ini digunakan untuk menentukan homologi suatu urutan DNA atau asam amino dengan data yang ada di NCBI. Oke, ini adalah tampilan dari bagian BLAST. Kita pilih nukleotida BLAST. Nah, selanjutnya setelah kita pilih itu, kita pilih file yang telah kita masukkan pada format yang pasta tadi, sampel yang kita masukkan kepada, kita masukkan. Selanjutnya untuk organismenya kita ganti sesuai dengan sampel kita Plantago major. Oke, untuk yang di selanjutnya kita lakukan blast. Kita tunggu dulu proses dalam pembelasan yang data sampel tadi, sehingga kita nantinya mendapatkan kekerabatan antar sampel kita tadi. Nah, dari hasil blast kita menemukan jang DNA-nya 651, yang mana di sini dapat kita lihat kekerabatan sampel kita. Untuk kekerabatan yang 99% itu menandakan sampel kita mirip dengan sampel yang ada di data bank. Nah, untuk ini untuk kita jadikan pohon filogenetik, kita pilih 10 sampel teratas untuk akan dijadikan pohon filogenetik. Setelah kita mendapatkan 10, kita download dalam bentuk pasta. Nah, setelah datanya kita download, selanjutnya kita masuk lagi ke aplikasi Mega untuk menentukan pohon filogenetiknya. Adapun langkah selanjutnya, hasil dari blast tadi yang kita download, kita buka di bagian library, di tempat kita simpan. Lalu langkah selanjutnya kita lakukan pengeditan pada hasil dari blast, itu dengan kita klik kanan, lalu kita klik open with, lalu kita pilih notepad. Di sini karena namanya terlalu panjang, kita bisa mengedit nama dari file yang telah kita download di NCBI tadi menjadi lebih pendek. Adapun langkah selanjutnya, kita akan menyimpan file ini dalam format pasta dengan mengklik file, simpan sebagai, lalu di sini kita tinggal ubah saja formatnya menjadi pasta. Lalu kita simpan. Dalam format pasta, simpan. Oke, nanti akan langsung tersimpan otomatis di library. Lalu langkah selanjutnya, kita kembali ke aplikasi Mega. Lalu kita akan menambahkan basa DNA yang telah kita download dari NCBI tadi dengan cara mengklik pada bagian edit, insert sequence from file, lalu kita mengklik hasil blast tadi berupa format pasta, lalu kita klik open. Nah,
Di sini akan otomatis masuk dari yang data Genbank tadi. Lalu di sini adalah sampel kita. Langkah selanjutnya ialah kita melakukan alignment untuk mensejajarkan bahasa DNA dari semuanya, dari semua sampel. Dengan cara mengklik salah satu bagian bahasa DNA, lalu kita Ctrl A pada keyboard, dan kita klik Align DNA. Lalu muncul tampilan seperti ini, kita klik OK. Baiklah, selanjutnya kita akan menyimpan file ini dengan cara mengklik data, lalu kita klik selanjutnya ke phylogeny analysis. Lalu kita klik yes. Dan datanya kita simpan dalam mega format. Plantago Major. Kita simpan dalam format mega. Kita klik OK. Kita klik yes. Selanjutnya kita kembali ke menu utama dari aplikasi Mega. Dan selanjutnya kita klik pada menu phylogeny. Lalu kita klik construct atau test nextbar joining tree. Akan muncul pilihan seperti ini. Kita klik yes. Lalu pada bagian ini kita akan memilih metode phylogeny test-nya dengan bootstrap method. Karena di sini ada beberapa pilihan metode seperti bootstrap method, dan juga interior branch. Selanjutnya, di mana analisis bootstrap method ini merupakan metode yang menguji seberapa baik set data model. Sebagai contoh, validitas penyusunan cabang dalam prediksi pohon filogenetik dapat diuji dengan resampel dari kolom dalam multiple sequence alignment untuk membentuk beberapa penjajaran baru. Penampakan cabang dalam pohon dari sequence resampel ini dapat diukur. Alternatifnya, kemungkinan sequence kita harus dikeluarkan dari analisis untuk menentukan berapa banyak sequence yang mempengaruhi hasil dari analisis. Bootstrap method ini juga didukung oleh sebagian besar paket software menguji cabang-cabang yang dapat dipercaya. Selanjutnya, number of bootstrap replication, di sini saya mengisinya 1000, maka dia akan bereplikasi sebanyak 1000 kali. Selanjutnya itu kita tinggal klik OK saja. Lalu dia akan menganalisis dan kita tunggu. Nah, di sini akan muncul pohon filogenetik dari sampel yang kita punya, di mana sampel yang kita punya di sini Plantago Major dekat kekerabatannya dengan Plantago Major gen for ITS 1. Nah, sampai di sini kita bisa menyimpan selanjutnya, kita akan menyimpan file dari pohon filogeny kita dengan cara mengklik file, terus kita akan mengklik save current session, dan kita akan membuat nama filenya di sini Philo Analysis Plantago Major. Lalu kita klik save. Dan sampai disitulah proses dari membuat pohon filogenetik dari sequence DNA menggunakan aplikasi Mega 11. Baiklah, sekian penjelasan mengenai tutorial kami. Semoga penjelasan yang kami jelaskan mudah dipahami dan juga bermanfaat. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.